Resiko dan solusi jika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman Go terbaru di bulan Juli 2026. Nah, gimana solusinya, gimana cara mengatasinya, akan saya jelaskan secara detail di video kali ini. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjaman Go saat ini lagi cemas, lagi panik karena terus ditagih, terus dilakukan penagihan yang sangat agresif dari aplikasi pinjaman Go. Di sini saya ingin menenangkan hati teman-teman semuanya kalau teman-teman nggak perlu panik, nggak perlu cemas yang terlalu berlebihan atau gimana. Karena kalau masalah penagihan sebenarnya di pinjol manapun ya akan melakukan penagihan kalau nasabah itu telat bayar gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sedikit pun, mereka ini pinjol yang legal. Tentunya kalau masalah penagihan ya mereka masih sebatas penagihan yang sesuai etika gitu. Jadi tata cara penagihan, tata cara penagihan yang benar itu bagaimana, sesuai SOP OJK itu gimana, untuk pinjamanku ini masih melakukannya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti takut dikasari, nanti disebar datanya, nanti bakal di apa-apain, itu yang nggak bakal gitu. Karena ini pinjaman online yang sejauh ini mereka beroperasi secara legal, tentunya ya mereka masih mentaati aturan yang ada gitu. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah resiko slip OJK. Kalau teman-teman telat bayar di aplikasi pinjamanku, memang slip OJK teman-teman bakal merah, bakal ditandai kalau pernah gagal bayar, dan ini mengakibatkan kesulitan untuk dapat di pinjol yang lain. Jadi setelah galbay di pinjamanku, biasanya kita nggak bakal di ACC untuk minjem di pinjol yang lain, atau di layanan perbankan itu biasanya bakal sulit di ACC gitu. Jadi resikonya memang seperti itu. Tapi kalau telat bayarnya cuma hitungan hari, 3 hari telat bayar, 4 hari telat bayar, itu biasanya nggak begitu ngefek di slip OJK gitu. Jadi teman-teman juga masih bisa minjem lagi. Nah, yang ketiga adalah resiko bunga dan denda. Nah, kita bahas untuk bunga dan denda. Sebenarnya untuk aplikasi pinjamanku ini bunga dan denda mereka itu masih dalam batas yang wajar untuk kategori pinjaman online. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir sedikit pun. Untuk nominal denda dan bunga juga diatur sama OJK. Nggak bakalan teman-teman itu galbay 5 juta terus membengkak jadi 20 juta, 25 juta, itu yang nggak bakal gitu. Ada aturannya, jadi nggak bakal melebihi 100% dari pokok pinjaman. Jadi kalau teman-teman minjemnya 5 juta, nggak bakal teman-teman itu ketika melunasi di atas 10 juta rupiah gitu. Jadi emang untuk aturannya seperti itu. Selanjutnya untuk masalah debt collector lapangan, sejauh ini masih belum ada untuk aplikasi pinjamanku. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ada DC lapangan mereka yang datang ke rumah teman-teman untuk nagih utang, itu ya nggak bakal kejadian gitu. Kalau penagihan lewat jalur digital ya memang tetap mereka lakukan meskipun teman-teman telat bayarnya 2 bulan 3 bulan, tapi kalau DC lapangan sejauh ini masih belum ada gitu. Bahkan ada juga yang telat bayar 6 bulan 7 bulan itu nggak lagi ditagih ketika mereka telat bayar. Jadi ya mungkin aplikasi pinjamanku juga capek kali ya untuk menagih orang yang gagal bayarnya itu sudah dengan durasi yang cukup lama gitu. Jadi ini juga teman-teman nggak perlu khawatir, intinya seperti itu. Kalau telat bayar ya dihadapi saja, kalau ditagih ya dihadapi saja. Tapi kalau emang benar-benar nggak ada duit ya digalbay dulu sementara, nggak masalah gitu. Kalau ada duit ya dilunasi, kalau ada duit ya dicicil semampunya gitu.